Renungan Pagi, Agama yang Bersinar oleh Ellen G. White, 23 September 2023. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang paha tinggi, yang adalah gembala kami yang baik. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti, dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya ini menjadi pembaharuan bagi kami semua. Kami mengadakan persekutuan dengan Engkau ya Bapa melalui nyanyian. Beserta kami sepanjang perbaktian ini, kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Oma Tice Ayorbaba. Kepada Oma Tice, kami persilahkan. Terima kasih. Selamat pagi saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan Yesus, di mana saja saudara berada. Bacaan renungan pagi hari ini, hari Sabat, tanggal 23 September tahun 2023, berjudul Mengadakan Hubungan yang Erat dengan Surga. Ayat tema berbunyi, maka aku dapat pergi ke mesbah Allah, menghadap Allah yang adalah sukacitaku dan kegembiraanku, dan bersyukur kepadamu dengan kecapi, ya Allah, ya Allahku. Mazmur pasal 43 ayatnya yang keempat. Mari kita ikuti penjelasannya. Melalui lagu, Daud di tengah perubahan hidupnya yang berubah, mengadakan persekutuan dengan surga. Education halaman 164. Anak laki-laki, gembala yang sederhana itu, menyanyikan lagu-lagu ciptaannya sendiri, dan musik kecapi mengiringi melodi suaranya yang mudah dan segar. Patriots and Prophets halaman 637. Pewahyuan setiap hari tentang karakter dan keagungan penciptanya
memenuhi hati penyair muda itu dengan kekaguman dan kegembiraan. Dia setiap hari masuk ke dalam persekutuan yang lebih intim dengan Allah. Pikirannya terus-menerus menembus ke kedalaman baru untuk tema segar, untuk menginspirasi lagunya dan untuk membangunkan musik kecapinya. Melodi yang kaya dari suaranya tercurah ke udara, menggema dari bukit-bukit, seolah-olah menyambut kegirangan nyanyian malaikat di surga. Bakatnya sebagai pemberian yang berharga dari Allah digunakan untuk memuji kemuliaan Sang Pemberi ilahi. Kesempatan perenungan dan meditasinya memperkaya dia dengan kebijaksanaan dan kesalehan yang membuatnya dikasihi oleh Allah dan para malaikat. Setiap sinar cahaya baru memunculkan semburan kegembiraan yang baru dan lagu pengabdian yang lebih manis untuk kemuliaan Allah dan penebus. Kasih yang menggerakkannya, kesedihan yang menimpanya, kemenangan yang menemaninya, semuanya adalah tema pemikiran aktifnya. Dan ketika dia melihat kasih Allah dalam semua pemeliharaan hidupnya, hatinya berdenyut dengan kekaguman dan rasa syukur yang lebih kuat. Suaranya terdengar dalam melodi yang lebih kaya. Kecapinya disapu dengan kegembiraan yang lebih besar. Dikutip dari Patriots and Proverbs halaman 642. Demikianlah bacaan renungan pagi hari ini. Terima kasih, kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Terima kasih atas penatalenan Oma Tice. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Selamat Sabat. Renungan hari ini berkata dalam Radiant Religion halaman 268 paragraf 2 yang berbunyi, melalui lagu, Daud di tengah perubahan hidupnya yang berubah mengadakan persekutuan dengan sorga. Dan lagu-lagu yang Daud nyanyikan adalah lagu-lagu yang diciptakannya sendiri. Berikut beberapa lagu ciptaan Daud yang dapat menghubungkan kita dengan sorga. Mazmur 23 ayat 1-6 yang berkata, Mazmur Daud, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau, Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. Pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Lagu ini tentang pengalaman Daud sebagai gembala, bahwa meskipun dia adalah seorang gembala, tetapi dia dipelihara oleh Allah Bapa yang adalah gembalanya. Kemudian, waktu Daud dikejar-kejar oleh Saul dan harus bersembunyi di balik batu dan goa-goa, dia menyanyikan lagu berikut ini. Mazmur 63 ayat 2-5. Ya Allah, Engkaulah Allahku, aku mencari Engkau. Jiwaku haus kepadamu, tubuhku rindu kepadamu, seperti tanah yang kering dan tandus tiada berair. Demikianlah aku memandang kepadamu di tempat kudus, sambil melihat kekuatanmu dan kemuliaanmu.
sebab kasih setiamu lebih baik daripada hidup, bibirku akan memegahkan engkau. Demikianlah aku memuji engkau seumur hidupku dan menaikkan tanganku demi namamu. Kemudian, saat Daud lari dari Absalom anaknya yang hendak membunuhnya, Daud bernyanyi, Mazmur 3 ayat 4-9. Tetapi engkau, Tuhan, adalah perisai yang melindungi aku. Engkaulah kemuliaanku dan yang mengangkat kepalaku. Dengan nyaring aku berseru kepada Tuhan, dan Ia menjawab aku dari gunungnya yang kudus. Aku membaringkan diri lalu tidur. Aku bangun sebab Tuhan menopang aku. Aku tidak takut kepada puluhan ribu orang yang siap mengepung aku. Bangkitlah, Tuhan, tolonglah aku, ya Allahku. Ya, Engkau telah memukul rahang semua musuhku dan mematahkan gigi orang-orang fasik. Dari Tuhan datang pertolongan, berkat-Mu atas umat-Mu. Itu sebabnya renungan hari ini berkata dalam Radiant Religion halaman 268 paragraf 4. Dia setiap hari masuk ke dalam persekutuan yang lebih intim dengan Allah. Melalui nyanyian, Daud bersekutu lebih intim dengan Allah yang di sorga. Bakatnya sebagai pemberian yang berharga dari Allah digunakan untuk memuji dan memuliakan Sang Pemberi ilahi. Kesempatan merenung dan meditasi memperkaya dia dengan kebijaksanaan dan kesalehan yang membuatnya dikasihi oleh Allah dan para malaikat. Demikian juga dengan Yesus, anak Daud. The Youth Instructor tanggal 25 Mei tahun 1909 paragraf 9 menyatakan, seringkali ia mengungkapkan kegembiraan hatinya dengan menyanyikan mazmur dan nyanyian sorgawi. Seringkali penduduk Nazaret mendengar suaranya yang diangkat dalam pujian dan ucapan syukur kepada Allah. Dia mengadakan persekutuan dengan sorga dalam nyanyian. Dan ketika teman-temannya mengeluh kelelahan karena bekerja, mereka dihibur oleh melodi manis yang keluar dari bibirnya. Karenanya, teladan Daud dan Yesus adalah untuk kita. Biarlah kita bernyanyi untuk mengadakan persekutuan dengan sorga dan bukan dengan dunia. Roh Nubuat berkata dalam manuskrip 24 tahun 1898 paragraf 16 yang berbunyi, ini juga ada hikmahnya. Ini mengajarkan bahwa manusia dapat bersekutu dengan Allah melalui kata-kata nyanyian suci. Jadi, tidak hanya Daud dan Yesus, kita pun dapat bersekutu dengan Allah melalui nyanyian pujian, yaitu nyanyian pujian kudus. Apakah nyanyian kudus itu? Nyanyian kudus adalah nyanyian sebagaimana yang Daud dan Yesus nyanyikan, yaitu yang memuji dan memuliakan Allah Bapa. Karenanya, Roh Nubuat berkata dalam suratnya nomor 10 tahun 1896 paragraf 2 yang berbunyi, kita harus beriman kepada Allah. Kita harus percaya dan bergantung pada Allah untuk menjadi penyembuh kita, sukacita kita, dan nyanyian kita. Kiranya ini menjadi pembaharuan dan bagi kita semua. Kita bernyanyi untuk bersekutu dengan sorga, bersekutu dengan Bapa melalui anaknya, agar kita dalam kehidupan sehari-hari menjadi kesaksian bagi sesama. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas nasihat yang menguatkan pada pagi hari ini. Sebagaimana Daud, sebagaimana Yesus, biarlah kami bersekutu dengan Engkau ya Bapa melalui nyanyian. Nyanyian-nyanyian kudus yang isinya adalah memuji dan memuliakan Engkau ya Bapa, karena begitu besar kasih-Mu bagi kami. Dan karenanya, biarlah masing-masing kami menggunakan talenta yang Engkau berikan untuk memuji dan memuliakan Engkau ya Bapa. Tolong kami ya Bapa, curahkan roh anak-Mu dalam hati ini, sebab hanya oleh kehadiran Kristus dalam hati kami dapat berbuah, dan melalui buah-buahnya itu, Engkau dimuliakan, ya Bapa. Beserta kami sepanjang hari ini kehendak-Mu yang jadi,
Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama Anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.